Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas 637AE07 ingin mempresentasikan cara pengisian SPT 1771 PPh wajib pajak badan untuk perusahaan dagang PT Duta Jaya sebagai tugas proyek mata kuliah perpajakan lanjutan di Universitas Bina Sarana Informatika. Untuk perkenalkan, nama saya Muhsin. Saya Dinda Rizky. Saya Nafi Puspa. Saya Monika Nova. Saya Dekania Pramesti. Saya Retno Wijayanti. Baik, terima kasih teman-teman untuk perkenalan nama-namanya. Untuk selanjutnya, untuk presentasi pertama ini akan dimulai dengan saya khusus untuk lampiran 8A strip 2. Dikarenakan PT Duta Jaya adalah perusahaan dagang, sehingga untuk lampiran 8A1 sampai dengan 8A3 sampai dengan 8A8 tidak perlu diisi. Untuk lampiran presentasi pertama yang saya bacakan atau yang saya ingin presentasikan, lampiran 8A strip 2 untuk kolom NPWP diisi dengan 01, 104, 916, 0, 092, nolnya 3 kali atau 000. Ini untuk pajak tahun pajak 2023. Untuk nama wajib pajak diisi dengan PT Duta Jaya. Dan berikutnya untuk poin 1 atau elemen dari neraca. Untuk nomor 1 itu kolomnya sebagai uraiannya kas dan setara kas diisi dengan nominalnya itu 5.593.984.886. Untuk nomor 2, uraiannya dengan investasi sementara itu untuk angkanya tidak ada atau kosong. Untuk berikutnya poin ketiga, itu diurainya piutang usaha atau pihak ketiga dengan nominalnya Rp485.170.940. Kemudian untuk poin keempat, piutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk nilainya kosong. Untuk nomor 5, piutang lain-lain pihak ketiga nilainya itu Rp159.263.254. Untuk nomor 6 dan 7 itu kosong atau tidak ada transaksi. Lanjut ke nomor 8, uraian persediaan diisi dengan angka Rp943.434.252 Untuk nomor 9 sampai dengan ke 12 ini tidak ada transaksi atau kosong. Lanjut ke 13 dengan tanah dan bangunan diisi dengan nilai Rp3.342.571.766. Poin ke-14, uraian aktiva tetap lainnya dengan nilai Rp1.255.916.000. Poin ke-15 itu dikurangi akumulasi dari penyusutan dengan nilainya Rp951.212.968. Poin 16 sampai dengan 18 itu tidak transaksi atau kosong. Lanjut ke 19, aktiva pajak tangguhan dengan nilai Rp63.062.888. Untuk poin ke-20, aktiva tidak lancar lainnya itu tidak transaksi atau kosong. Dengan jumlah semuanya atau keseluruhan itu jumlah aktiva Rp10.892.191.018. Elemen dari neraca. Poin 1 atau nomor 1, uraiannya hutang usaha pihak ketiga dengan angkanya itu Rp545.642.161 transaksi atau kosong. Untuk uraian keempat, hutang pajak diisi dengan Rp56.709.622. Nomor 5, 6, 7, 8, 9 itu kosong atau tidak transaksi. Lanjutkan uraian 10, kewajiban lancar lainnya diisi dengan Rp119.040.209. Nomor 11, 12, 13, 14, 15 itu tidak ada transaksi atau nol. Nomor 16 diisi uraian modal saham diisi dengan angka 60 juta rupiah. Ke-17 agio saham tambahan modal di setor itu 0. Nomor 18 laba ditahan tahun-tahun sebelumnya dengan nilai Rp9.696.228.472.
Untuk nomor 19 laba ditahan tahun ini diisi dengan Rp414.570.554. Kemudian untuk nomor 20 ekuitas lain-lain itu 0. Jadi keseluruhan jumlah kewajiban dan ekuitas itu total Rp10.892.191.018. Next, untuk kolom kedua atau elemen dari laporan laba rugi dengan nomor 1 uraiannya penjualan bersih didapat ini angkanya Rp4.549.770.317. Kemudian untuk uraian kedua atau pembelian dapat angkanya Rp966.947.679. Untuk nomor 3 dengan uraian saldo barang dagangan awal nilainya Rp476.536.082. Untuk nomor 4 saldo barang dagangan akhir angkanya ini Rp943.434.252. Untuk nomor ke-6, nomor ke-5 harga pokok penjualan ini didapat dari nomor 2 ditambah 3 lalu dikurangi 4, maka didapat dengan angka Rp500.049.509. Untuk nomor 6 laba kotor dari poin 1 ini penjualan bersih dikurangi sampai dengan nomor 5. Lalu nilai yang didapat ini 4.049.720.808 rupiah. Lanjut ke nomor 7, beban penjualan itu nilainya itu 1.254.060.000 Kemudian untuk nomor 8 beban umum dan administrasi dengan nilainya 2.558.576.492 rupiah. Kemudian nomor 9 ini laba usaha didapat dari poin 6 laba kotor dikurangin poin 7 beban penjualan dikurangi beban umum dan administrasi sehingga angkanya Rp237.083.612. Next ke uraian 10 atau penghasilan beban lainnya. Untuk angkanya itu Rp177.486.942. Kemudian untuk bagian laba rugi perusahaan asosiasi itu tidak ada angkanya atau tidak ada transaksi. Kemudian nomor 12 laba rugi sebelum pajak penghasilan didapat dari poin 9 ditambah poin 10 ditambah poin 11 sehingga angkanya 414.570.554. Untuk nomor 13 beban manfaat pajak penghasilan angkanya ini 0 atau tidak ada transaksi. Untuk nomor 14 laba rugi dari aktivitas normal ini dari poin 12 sampai 13. Poin 12 dikurangi poin 13 sehingga didapat dengan angka Rp414.570.554. Kemudian nomor 15 pos luar biasa ini tidak ada angkanya atau tidak ada datanya. Nomor 16 itu laba rugi sebelum hak minoritas dengan poin 14 ditambah poin 15 sehingga didapat dengan angka Rp414.570.554. Kolom 17 hak minoritas atas laba rugi bersih anak perusahaan itu tidak ada datanya atau tidak ada transaksi. Untuk kolom terakhir laba bersih didapat dari poin 16 dikurang poin 17 dengan angkanya Rp414.570.554. Berikut presentasi dari saya ini Muhsin untuk materi khusus 8A Stip 2. Berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Dinda. Oke, selanjutnya saya Dinda akan menjelaskan SPT 1771 lampiran khusus 1A. Untuk yang 2A sampai 7A tidak diisi. Daftar penyusutan dan amortisasi fiskal PT Duta Jaya. Di sini kelompok harta berwujud. Kelompok 1 ada printer HD 400, harga perolehannya 515.000. Kemudian yang kedua printer. Printer harga perolehannya 1.030.000. Kemudian yang ketiga monitor. Harga perolehannya 2.025.000. Kemudian yang harta berwujud keempat CPU
komputer. Harga perolehan 6.900.000. Kemudian mesin fax, harga perolehannya 575.000. Lalu printer Epson, harga perolehannya 600.000. Upgrade komputer 1.125.000. Kemudian komputer sekretaris 3.525.000. Kemudian AC Eolia, harga perolehannya 3.575.000. Upgrade komputer lagi, harga perolehannya 4.710.000. Komputer accounting, harga perolehannya 5 juta. Komputer accounting lagi, harga perolehannya 5.250.000. Mesin fotokopi, harga perolehannya 6 juta. Komputer, harga perolehannya 7.100.000. Komputer 2, 4 juta. Kemudian mobil Panther yang keempat, dan mobil Panther 36.500.000. Kemudian mobil Panther yang kedua 68 juta. Kemudian mobil Panther yang ketiga 76 juta. Dan mobil Grand Max 83 juta. Mobil Mercy 909.741.000. Ini ada kelompok 1 harta berwujud dan kelompok 2 harta berwujud. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 4 tidak ada. Lalu kelompok 4 bangunan permanen. Ada apartemen Soho, tax amnesty, harga perolehannya 3.342.571.766. Kemudian untuk jumlah penyusutan fiskal, jumlah penyusutan komersial, tidak ada, selisih penyusutan juga tidak ada. Dan untuk jumlah amortisasi fiskal, komersial, dan selisih amortisasi tidak ada. Selanjutnya lampiran 6. Nah, lampiran 6 ini tidak diisi, kemudian lanjut lampiran 5 oleh Kanova. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pengisian SPT 1771 dengan lampiran 5. Untuk bagian A yaitu daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Yang pertama itu atas nama Fisran yang beralamat di Jakarta dengan jumlah modal yang disetor yaitu 58.960.000 dengan persennya yaitu 98,25%. Yang kedua atas nama Imam Oke yang beralamat di Jakarta dengan jumlah modal yang disetor yaitu 1.050.000 dengan persen 1,75%. Untuk bagian kedua, bagian B yaitu daftar susunan pengurus dan komisaris. Yang pertama atas nama Fisran yang beralamat di Jakarta dengan jabatan direktur utama. Yang kedua atas nama Imam Oke beralamat di Jakarta dengan jabatan komisaris. Selanjutnya untuk pengisian SPT 17714, untuk bagian yang diisi hanya bagian A, yaitu PPh final. Untuk bunga deposito, tabungan, dan diskonto, dasar pengenaan pajak yaitu Rp25.182.206 dengan tarifnya yaitu 20%, dan sehingga PPh terutangnya yaitu Rp5.036.441. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Monica Nova. Baik, untuk lampiran 3 itu kosong atau tidak ada isinya sama sekali, kita akan langsung ke lampiran 2. Di lampiran 2 tentang perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Untuk pembelian bahan barang dagangan, untuk harga pokok penjualannya sebesar 966 juta,
Rp947.679. Untuk biaya usaha lainnya dan biaya di luar usahanya adalah 0 atau tidak ada, dengan jumlah total dari ketiganya yaitu sebesar Rp966.947.679. Untuk gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dan lain sebagainya hanya ada di biaya usaha lainnya sebesar Rp3.106.771.680. Untuk bagian 3, biaya penyusutan dan amortisasi, biaya sewa, biaya bunga pinjaman, biaya sehubungan dengan jasa, biaya putang tak tertagih, biaya royalti, dan biaya pemasaran atau promosi tidak ada isinya. Untuk biaya lainnya, ada pada biaya usaha lainnya sebesar Rp629.748.712 dan biaya dari luar usaha sebesar Rp9.897.714 dengan total keseluruhan sebesar Rp639.646.426. Untuk persediaan awal sebesar Rp476.536.082 di harga pokok penjualan, dan biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha tidak ada atau 0, dengan jumlah keseluruhan Rp476.536.082. Untuk persediaan akhir sebesar Rp944.434.252 dengan biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha tidak ada atau 0. Jadi total keseluruhan dari persediaan akhir sebesar Rp943.434.252 dengan jumlah 1 sampai dengan 12 ditambah dan dikurangi dengan 13, harga pokok penjualannya menjadi sebesar Rp500.049.509, biaya usaha lainnya sebesar Rp3.812.637.196, dan biaya dari usaha lainnya sebesar Rp9.897.714 dengan jumlah total keseluruhan dari harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya di luar usaha ditambah menjadi Rp4.322.584.419. Dan baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Ade Kania. Kemudian untuk penghitungan penghasilan neto fiskal, untuk kolom yang pertama, penghasilan neto komersial dalam negeri, itu yang A, peredaran usaha Rp4.549.770.317. Kemudian yang B, harga pokok penjualan Rp500.049.509. Yang C, biaya usaha lainnya Rp3.812.637.196. Kemudian yang D, penghasilan neto dari usaha itu hasil selisih dari peredaran usaha dikurang harga pokok penjualan dikurang biaya usaha lainnya. Jadinya Rp237.083.612. Penghasilan dari luar usaha Rp187.384.656. Kemudian yang F, biaya dari luar usaha itu Rp9.897.714. Kemudian yang G, penghasilan neto dari luar usaha itu penghasilan dari luar usaha dikurangi biaya dari luar usaha. Totalnya Rp177.486.942. Jumlah dari semuanya Rp414.570.554. Kemudian nomor 2, penghasilan neto komersial dari luar negeri diisi dari lampiran khusus 7A kolom 5. Nomor 3, jumlah penghasilan neto komersial Rp414.570.554. Kemudian nomor 4, penghasilan yang dikenakan PPh final yang tidak termasuk objek pajak 0. Kemudian nomor 5, penyesuaian fiskal positif. Untuk yang A, biaya yang dibebankan dan dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota Rp44.523.250.
Kemudian yang B, pembentukan atau pemupukan dana cadangan, itu 0. Yang C, penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan, 0. Kemudian yang D, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan, itu 0. Kemudian yang E, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, 1.425.000. Kemudian yang F, pajak penghasilan, 75.263.870. Kemudian yang H, sanksi administrasi, 0. Kemudian yang I, selisih penyusutan komersil di atas penyusutan fiskal, 0. Kemudian selisih amortisasi komersil di atas amortisasi fiskal, 0. Kemudian yang K, biaya yang ditangguhkan pengakuannya, 0. Kemudian I, L, penyesuaian fiskal positif lainnya, 55.721.300. Kemudian yang M, jumlah dari A sampai dengan L, 179.718.720. Yang 6, penyesuaian fiskal negatif. A, selisih penyusutan komersil di bawah penyusutan fiskal, 0. B, selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal, 0. C, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya, 0. D, penyesuaian fiskal negatif lainnya, 25.182.206. Kemudian yang E, jumlah 6A sampai dengan 6D, 25.182.206. Kemudian nomor 7, fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto tahun ke-7A, 0. Kemudian nomor 8, penghasilan neto fiskal, 569.107.068 rupiah. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Retno Wijayanti. Terima kasih. Selanjutnya, pengisian SPT Induk 1771 halaman pertama. Di situ ada penghasilan neto fiskal, nilainya 569.107.068. Kemudian untuk kompensasi kerugian fiskalnya 0, yaitu dihasilkan PKP senilai 569.107.068. Di mana PPh terutangnya dikenakan tarif PPh pasal 31E ayat 1, yaitu dengan nilai Rp62.601.770. Kemudian, PPh ditanggung pemerintah tidak, lanjut ke PPh yang harus dibayar sendiri, dengan nilai Rp62.601.770. Kemudian ada PPh yang dibayarkan sendiri, dengan nilai Rp62.026.134, di mana pengurangan jumlahnya adalah Rp62.026.134. Selanjutnya, PPh kurang bayar, yaitu pengurangan dari Rp62.601.770 dikurang dengan Rp62.026.134 didapatkan hasil Rp575.636. Itu nilai yang harus dibayar. Kemudian lanjut ke halaman kedua. Formulir 1771 halaman kedua. Poin 14A, terdapat penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran dengan nilai Rp406.904.618. Kemudian untuk kompensasi kerugian fiskalnya 0, didapatkan PKP senilai Rp406.904.618. Di mana PPh terutang nilainya adalah Rp44.759.330.
Kemudian terdapat PPh final, yaitu diisi dari formulir 17715, yaitu 5.036.441 rupiah. Pengisian SPT-nya sudah selesai, jangan lupa ditandatangani per tanggal. Untuk PT Duta Jaya ini per tanggal 14 April 2024, ditandatangani oleh Fisrian selaku Direktur Utama pada PT Duta Jaya. Sekian presentasi tata cara pengisian SPT tahunan badan PT Duta Jaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.